Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh Jenar Moksa. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pocong Karungrung. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hadi, usianya sekitar 45 tahunan. Dia seorang tukang becak di Makassar yang sering mangkal di dekat rumah Karungrung. Meski tahu bahwa rumah tersebut terkenal dengan cerita-cerita mistis, Hadi tetap memilih tempat tersebut karena lokasinya yang strategis dan sering dilewati calon penumpang. Tepat di malam Jumat saat sedang menunggu penumpang di depan rumah tua tersebut, tiba-tiba saja Hadi yang dari tadi duduk di atas becaknya mulai merasakan hawa dingin yang aneh. Sebenarnya hawa dingin yang tiba-tiba menyergap itu terasa semenjak datang tadi, tapi Hadi mengabaikannya, namun semakin lama semakin berbeda rasanya. Duh, kok tumben-tumben, pundakku terasa berat sekali ya. Keluh Hadi sembari mencoba memijat kedua belah pundaknya bergantian, dan sampai berulang kali Hadi mengulanginya. Memang suasananya tidak seperti malam-malam biasanya, malam ini terasa begitu sepi. Seolah tempat itu bukanlah tempat melintas para calon penumpang becak. Selain itu juga sebagai tulang punggung keluarga yang hanya disibukkan dengan mencari nafkah, Hadi tidak lagi ingat ini malam apa. Karena itu pula lah Hadi malah menengok kiri dan kanan, lalu lalang kendaraan di sebelah sana seolah tidak menggubris keberadaan dirinya. Bangunan rumah tua itu pun tidak luput dari perhatian Hadi. Saat memperhatikan bangunan itu, mata Hadi meneliti. Perhatiannya tertuju pada deretan jendela rumah itu. Ya Rob, gumam Hadi lagi. Kemudian berlanjut. Beginilah nasib kepala rumah tangga, berjuang sampai malam begini. Setelah menggumam tadi, Hadi masih juga mengalihkan pandangannya. Seolah ada ketakutan tertentu yang membuatnya terpikat untuk memantau. Tapi karena semakin merinding, Hadi mengalihkan pandangannya juga, kali ini pada jalanan di depannya. Ya Allah, beri aku penumpang satu saja. Ujar Hadi berharap ada calon penumpang dan dia segera meninggalkan tempat tersebut. Dalam kesabaran itu Hadi berpikir juga, toh masih ada hari esok untuk mencari nafkah. Kalau hari ini tidak dapat, asalkan mau berjuang, pastilah besok akan ditambah rezekinya. Beberapa detik kemudian dari pergerakan tubuh Hadi, dia akan beranjak dari tempat itu dan langsung akan menaiki becaknya. Tapi tiba-tiba saja Hadi mendengar suara, membuatnya turun dan berusaha memastikan. Loh, Hadi bicara sembari mengarahkan telunjuknya ke atas. Dia terlihat masih tidak percaya dengan yang didengarnya. Lumayan kencang terbawa oleh hembusan angin yang brutal, suara tangisan yang memilukan itu. Dan Hadi sudah bisa memastikan dari mana asalnya. Rupanya dari dalam rumah. Walaupun begitu Hadi masih juga menajamkan pendengarannya. Dari dalam sana loh, ucap Hadi antara percaya dan tidak. Hadi sampai-sampai memasukkan telunjuknya pada telinganya, berharap dia hanya salah dengar saja. Tapi suara perempuan menangis itu semakin jelas, membuat Hadi sampai-sampai tanpa pikir meninggalkan becaknya. Lalu Hadi berjalan ke sisi kiri dan kanan hingga beberapa langkah meninggalkan becaknya. Khawatir kalau masalah ekonomi yang membuat pendengarannya bermasalah, Hadi kembali lagi. Saat kembali ke becak, panggilan hati Hadi membuatnya menoleh ke arah rumah tua itu. Dan kali ini sudah membuat dia yakin kalau sumber suara dari arah dalam sana. Ya Allah, siapa yang terjebak di dalam? Maka semakin bingung Hadi dibuat, lalu dia kembali menengok kiri dan kanan. Tetapi sayangnya tidak satupun orang bisa ditanyai. Untuk sekedar diajaknya menemani mencari perempuan yang menangis itu, jelas seperti memohon pertolongan dari tangisan yang pilu itu, seolah-olah sudah frustasi menunggu bantuan. Loh, gumam Hadi, sebab tangisan itu kembali terulang. Saking tegang sekaligus terpanggil untuk menolong, berulang kali Hadi membenahi peci hitam yang dipakainya. Dengan pandangan terarah ke rumah tersebut, lalu ke sekitar bangunannya. Di saat semakin pilu terdengar tanpa ragu-ragu lagi, Hadi mendekati pagar rumah tua tersebut. Bangunan rumah tua itu sangat luas halamannya,
tetapi karena sudah terbengkalai, jadi rumputnya sebatas lutut orang dewasa. Di depan pagar itu Hadi melongokkan kepalanya, karena angin memang meniup brutal membuat suara tangisan itu timbul tenggelam. Tadi masih berdiri di depan pagar, tapi sepanjang matanya meneliti, tidak didapatinya satupun orang di pelataran rumah tua tersebut. Ada perempuan terseok-seok, dengan baju compang-camping, rambutnya acak-acakan, tubuhnya sangat kurus, dekil, seperti tidak mandi dalam kurun waktu yang lama. Seperti itulah bayangan Hadi, tapi dia tidak mendapati siapapun di pelataran itu. Jangan-jangan orang tersesat di dalam rumah. Duh, mana perempuan pula? Hadi benar-benar dilema, karena tidak ada satupun orang yang melintas. Padahal, kalau dihitung-hitungnya, dia sudah stay di tempat itu sekitar 3 jam yang lalu. Jika biasanya sudah dapat penumpang 2 atau 3 untuk diantarkan ke seputaran kota Makassar. Tangis itu seolah meminta bantuan, sangat pilu terdengar di tengah hari termenung tadi. Duh, bagaimana ini? Gumam Hadi lagi. Dia semakin bimbang saat akan meninggalkan pagar. Tidak lama setelahnya Hadi menggoyang-goyangkan pagar di depan. Pagar besi itu masih kokoh, meski catnya sudah memudar dan didominasi dengan karat. Bahkan Hadi menjajakan kakinya pada sela-sela besi pagar itu. Hadi mencari pijakan untuknya bisa melintasi. Karena model pagar besi itu biasa, Hadi berpikir dia mudah untuk melintasinya. Tidak ada tombak penghalang bagian atasnya. Walaupun begitu, dari gestur tubuhnya, terlihat Hadi setengah hati akan meloncati pagar di depannya. Dan benar saja, dia mundur beberapa langkah. Ah, bodo amat. Siapa suruh? Sudah tahu rumah tua, malah dimasuki. Jadinya tersesat di sana. Ya sudahlah, bukan urusanku. Lagian mungkin bukan orang sini. Kalau orang sini mana mungkin dia berani masuk di rumah itu. Atau memang dia punya niat jahat mau nyolong apa begitu? Omel Hadi. Entah itu ditunjukkan pada siapa. Setelah itu Hadi berniat untuk meninggalkan pagar yang kembali dipeganginya. Pagar besi sebatas pundak orang dewasa itu adalah pembatas rumah tua. Dengan jalanan tempat di mana Hadi mangkal pada setiap harinya kala malam begini. Kemudian dengan lekas Hadi menuju ke becaknya. Belum juga sampai malah suara tangisan perempuan itu memanggil hati kecilnya, seolah meminta bantuannya. Aku kok gak tega ya? Hadi kembali bicara sendiri, sembari sesekali memijat pundaknya yang terasa berat, bahkan semakin berat. Terasa seperti ada beban 3 kiloan pada setiap bagian pundaknya. Tidak sampai di situ saja, kedua belah kaki Hadi pun seolah digandoli. Membuatnya susah melangkah, hatinya ingin meninggalkan rumah tua itu, tapi kakinya tidak sanggup melangkah. Begitu juga sebaliknya, saat kakinya sanggup melangkah, hati kecilnya berkata jangan. Udahlah, kalau bukan aku yang nolong, lantas siapa lagi? Lagi-lagi Hadi bicara sendiri. Di kota yang mulai padat itu sudah banyak orang saling tidak peduli dengan sesama. Jika tidak timbul pada diri sendiri, rasa peduli, lantas siapa lagi? Hadi sedang berada di posisi itu. Dia punya anak perempuan, juga punya ibu dan istri yang disayanginya. Jadi tidak tega mendengar tangisan yang menyayat hatinya itu. Bahkan Hadi memposisikan bagaimana jika itu ibunya yang sudah pikun, kalau tersesat dan tidak ada yang menolong. Setelah itu Hadi kembali pada pagar yang ditinggalkannya tadi. Setiap kebaikan pasti akan ada imbalannya, meskipun tidak sama, membuat Hadi memantapkan hatinya. Semakin penasaran dan merasa iba, Hadi memutuskan untuk masuk ke dalam pelataran rumah tersebut. Walaupun harus dengan susah payah dia memanjat pagar setinggi pundaknya, yang tadi dipikirnya akan sangat mudah dilintasinya. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Hadi kala dia mulai berusaha menaiki pagar. Alhamdulillah, ucap Hadi saat masih ada di atas pagar, lalu tinggal mengatur posisi untuk loncat. Setelah memperhitungkan secara matang, jangan sampai cedera dan lain sebagainya, Hadi pun berhasil masuk ke pelataran. Akan tetapi, penerangan yang minim membuat Hadi harus menajamkan penglihatannya. Selain itu dia harus menyingkirkan rumput yang menghalangi langkahnya. Tidak bisa dipungkiri dari ekspresi Hadi, dia juga takut kalau ada ular yang terinjak lalu menggigitnya. Permisi, sembari menyingkirkan rumput untuk memudahkannya menuju ke bangunan tua itu. Sementara merinding dan pundak terasa berat, semakin menjadi-jadi dirasakan oleh Hadi yang sudah berhasil melintasi pelataran dengan rumput setinggi itu. Dan kini, dia sampai di bagian teras dengan keramik yang sebagian besar sudah copot. Di bagian teras depan itu,
Hadi berjalan mengendap-endap demi untuk mendekati arah pintu masuk. Tiba-tiba saja Hadi menggerutu. Waduh, pakai jatuh segala. Selain itu Hadi buru-buru meraba keberadaan pecinya yang entah karena apa bisa terjatuh. Hadi tidak peduli jika peci yang dipakainya dalam posisi miring. Sementara suara tangisan itu kembali menggelitik hatinya. Tadi sempat hilang dalam beberapa saat. Hadi kembali mengendap-endap menuju ke arah pintu dari kayu eboni berukir khas Makassar. Pintu itu masih terlihat kokoh. Malam terus merambat. Tanpa disadari oleh Hadi, rembulan di atas sana sudah beranjak ke peraduan, membuat temaramnya semakin redup. Suara tangisan itu kembali terulang, membuat Hadi tadi yang masih ragu akan menemukan handle pintu, akhirnya berusaha membuang jauh-jauh ketakutannya. Meski sudah memantapkan hati untuk menolong, tidak bisa dipungkiri Hadi juga merasa takut. Sesaat kemudian, "Bismillah," ucap Hadi saat tangannya menekan handle pintu yang rupanya tidak dikunci. Namun, Hadi tidak serta-merta melepaskan gagang pintu yang barusan dibukanya. Aroma khas rumah yang sangat lama terbengkalai pun tercium oleh Hadi, dan ada hawa panas sekarang menyentuh permukaan kulitnya. Karena itu pula lah membuat Hadi masih mencekam handle pintu itu kuat-kuat. "Ya Allah!" teriak Hadi secara refleks tadi, sebab tiba-tiba saja gagang pintu itu terlepas dari pegangannya. Padahal dia mencekalnya kuat-kuat. Tidak sampai di situ, saat Hadi akan menarik kembali handle, malah terdorong dengan keras. Kret. Jika tadi hanya dibuka hanya sedikit saja oleh Hadi, tetapi tidak dengan saat terdorong. Jadi terbuka dengan seutuhnya. Karena pintu sudah terbuka lebar, jadi ada cahaya dari arah lampu jalan yang membantu penglihatan Hadi, membuatnya berkesempatan memperhatikan setiap sudut bangunan tua itu pada bagian depannya, seperti ruang tamu. Dan memang masih terdapat lemari berukir, juga sofa dan kursi-kursi yang berserakan. Bahkan pada dindingnya pun masih tergantung lukisan dengan ukuran besar, walaupun sudah tidak tergantung dengan sempurna. Brak! Ya Allah! Dari tadi saat tiba-tiba saja sesuatu tadi terjatuh. Tetapi saat diteliti olehnya, rupanya salah satu lukisan di dinding itu yang terjatuh. Hadi mengusap-ngusap dadanya saking terkejutnya tadi. Sementara daun pintu tadi masih bergerak-gerak, seperti sedang dipermainkan oleh anak kecil dan menimbulkan bunyi seperti awal. Tidak bisa dipungkiri, dada Hadi pun berdetak kencang. Keringat dingin mulai bercucur pada pelipisnya, bukan hanya karena ketakutan saja, karena hawa panas yang menyergapnya juga. Sejenak Hadi menoleh ke belakang, tapi sudah kepalang tanggung, sementara suara tangisan dari dalam sana semakin menjauh, bertepatan dengan lukisan yang terjatuh dan menimbulkan suara yang keras tadi. Walaupun begitu, masih pilu terdengar. Tempatnya seperti berpindah-pindah. Hadi membayangkannya kalau perempuan itu diseret karena akan ada yang mengetahui keberadaannya yang akan menolong. Meskipun tangis itu semakin samar-samar, tapi sanggup menuntun Hadi untuk mencarinya. Terbukti, pria dengan peci hitam miring itu membawa langkahnya masuk. Masih dengan ekstra hati-hati saat melintas keramik yang rupanya bagian dalam pun sudah mulai banyak jebol. Maka semakin menambah aura mistis dan juga kesan angker yang disuguhkan oleh Hadi. Selangkah demi selangkah tanpa disadari oleh Hadi, dia sudah semakin jauh masuk ke dalam bangunan rumah tua itu. Dengan mata yang menyala, Hadi sangat hati-hati melangkahkan kakinya. Sebab semakin berpindah pada ruangan berikutnya, banyak kaca berserakan. Karena jendela dan atap plafon sudah pada hancur. Juga atapnya ada yang jebol, jadi lumayan membantu penglihatan Hadi. Karena cahaya rembulan yang tidak seberapa itu masih berbaik hati memberikan penerangan untuknya. Di tengah jantung yang berdegup, Hadi berhasil membawa langkahnya pada ruangan yang luas, dan itu adalah ruangan keluarga. Di sana Hadi berhenti terlebih dahulu, matanya menyala. Selain itu, pendengarannya juga ditajamkan. Entah apa yang dicari oleh Hadi. Setelah itu dia tersenyum sembari menunjukkan ke arah bagian sebelah sana. Rupanya yang dimaksud oleh Hadi adalah anak tangga. Dan itulah yang dicarinya. Sebab dia berniat untuk ke lantai atas. Itulah sebabnya Hadi harus memasuki hingga pada bagian dalam. Masih dengan cara berjalan mengendap-endap, akhirnya Hadi sudah menaiki anak tangga. Suara itu ditebaknya dari arah lantai atas, jadi wajar jika timbul tenggelam. Masih dengan mata yang menyala, Hadi membawa langkahnya step by step.
Sementara pada dinding sepanjang anak tangga itu pun ada beberapa lukisan yang tergantung dengan posisi yang sudah tidak sempurna. Berulang Hadi terlihat menyingkirkan sesuatu di depannya. Rupanya anak tangga itu sudah menjadi hunian para laba-laba, membuat Hadi harus menyingkirkan terlebih dahulu jaring laba-laba yang tebal hingga penuh di tangannya. Juga mengotori baju yang dipakainya. Selangkah demi selangkah Hadi menapaki anak tangga dengan ekstra hati-hati dan mencoba untuk tetap fokus. Oleh karena beberapa kali ada suara benda terjatuh. Prak! Suara itu dari bagian langit-langit rumah tua tersebut dan hantaman keras tadi mendarat di lantai, tepat di bagian Hadi sedang menaiki anak tangga, dan itu sanggup membuat jantung Hadi seolah berhenti memompa darahnya. Hadi membuang nafas dengan kasar sembari mengusap-ngusap dadanya. Bahkan beberapa saat dia sempat terhenti di pertengahan anak tangga. Kerongkongan Hadi terasa kering. Saking nervousnya, sampai-sampai satu tetes liur pun Hadi tidak bisa membasahi kerongkongannya. Nafas Hadi terengah-engah, tenggorokannya terasa kerontang, lengkap sudah rasa panas yang dirasakan Hadi. Keringat di wajah Hadi semakin bercucuran, meskipun demikian dia benar-benar terpanggil untuk menolong, dan akhirnya Hadi sampai di ujung anak tangga. Dengan lekas Hadi membawa langkahnya jauh lebih cepat mencari keberadaan suara tangis yang semakin jelas didengarnya meski semakin pelan. Pada lantai atas bangunan itu pun sama saja kondisinya seperti yang di bawah tadi. Lantai keramiknya pada beberapa bagian sudah jebol, plafonnya saja berserakan. Aroma yang terhirup oleh Hadi pun tidak enak. Saat dia semakin mendekati deretan kamar di lantai atas itu, yang didapati Hadi tinggallah sesegukan saja. Kemudian, dengan ekstra waspada, Hadi harus memeriksa satu persatu deretan kamar pada lantai atas yang pintunya semuanya tertutup. Dari itu, benar-benar mempermainkan nyali Hadi. Dengan sangat hati-hati juga ketakutan, Hadi mulai menekan satu handle pintu kamar yang pertama ditemuinya. Sebab suara menangis itu berpindah-pindah didengarnya. Bismillah, ucap Hadi di dalam hati, lalu menekan handle. Seperti tadi, meski handle ditahan, tapi terdorong sendiri dan menimbulkan suara yang khas. Mata Hadi melebar diperhatikannya setiap sudut kamar yang barusan terbuka pintunya. Kok nggak ada? Monolog Hadi saat tidak didapatinya apapun. Yang ada di dalam kamar itu hanyalah ranjang kokoh dengan kasur busa di atasnya. Juga lengkap dengan adanya lemari dan meja rias sekaligus ada kursinya. Saat pandangan Hadi tertuju pada meja rias itu, tiba-tiba saja kursi yang ada di depan meja itu terjatuh. Brak! Innalillahi! Teriak Hadi secara refleks. Padahal tidak ada suara tikus berlari, tapi kursi itu tadi terjatuh begitu saja, seperti ditendang. Gemeteran kaki Hadi dibuat. Lalu dengan hati-hati Hadi berusaha meraih handle pintu yang tadi terbuka lebar. Dia menutupnya dengan pelan sebelum akhirnya berpindah pada kamar sebelahnya. Persis sama seperti tadi dilakukan Hadi, dia tidak lupa mengucapkan basmalah, lalu menekan handle, lalu dipegangnya kuat-kuat. Tapi pintu kembali terdorong dan menimbulkan suara yang mengerikan. Pintu pun terbuka lebar. Isi dalam kamar itu sama persis dengan kamar sebelumnya. Bahkan kursi yang ada di situ pun seperti ditendang. Mau terjatuh mending menggugurkan suara yang membuat jantung Hadi seperti meloncat. Hadi kembali membelalakan matanya, namun tetap saja tidak menemukan perempuan yang terisak-isak itu. Intuisi hati-hati pun langsung berubah. Sadar harus cepat menolong, Hadi meninggalkan kamar itu dengan menutup kembali pintunya, lalu bergegas ke pintu satunya lagi. Kali ini Hadi melakukannya dengan cepat. Begitu tidak didapatinya, dia langsung berpindah pada pintu sebelahnya. Klak, krit. Astagfirullahaladzim, jerit Hadi. Lalu tanpa menunda, Hadi berhambur masuk ke dalam kamar yang barusan dibukanya. Kaca jendela pada kamar itu pecah berkeping-keping, membuat cahaya bulan yang sudah naik peraduan sanggup meneliti masuk dan membantu penglihatan Hadi. Kalau cuma untuk mengenali sosok siapa yang menangis di sudut kamar itu, Hadi yang langsung berhamburan tadi langsung berlutut di depan perempuan yang rupanya meringkuk di sudut sana. Bahkan tanpa sungkan dengan rasa prihatin yang mendalam, Hadi mengusap-ngusap tubuh kurus perempuan itu. Rasa iba benar-benar menyiksa Hadi. Nek, ya Allah, kenapa nenek ada di sini? Tanya Hadi. Saat di dalam kamar itu dia menemukan seorang perempuan tua yang tampak ketakutan. Apa nenek tersesat? Apa nenek dibuang sama anakmu? Beritahu aku, Nek. Mohon Hadi, usai mencerca pertanyaan.
Perempuan itu memeluk tubuhnya sendiri erat-erat. Meski Hadi berusaha meraih tangannya, dia tidak mau. Bahkan saat Hadi berusaha menyentuh wajah dan ingin mengenali, perempuan itu memalingkan wajahnya, lalu meringkuk dan menenggelamkan wajah pada kedua belah lutut. "Nek, jawab pertanyaanku yang tadi," pinta Hadi, seolah sedang berhadapan dengan ibunya. Sebab kalau menilik dari usianya, hampir sama. Akan tetapi perempuan tua itu masih menenggelamkan wajahnya seperti tadi. Saat Hadi sedikit memaksanya, perempuan itu semakin mempererat menenggelamkan wajah. Dia tidak mau dikenali. Karena merasa sudah kepalang tanggung, juga beberapa prasangka yang menjejali kepala. Tanpa pikir, Hadi memaksa perempuan tua yang masih terisak-isak di depannya itu. Sebenarnya Hadi berdiri terlebih dahulu, lalu mengangkat tubuh perempuan itu agar memperhatikan wajah padanya. "Nek, kalau tidak mau memberitahu aku, kenapa kamu ada di sini? Coba tengok wajahku. Siapa tahu aku mengenalimu dan bisa mengantarkanmu pulang, atau setidaknya meminta keluargamu menjemputmu di sini," saran Hadi di tengah memaksa perempuan itu agar tidak meringkuk. "Aku ini berniat baik, Nek," imbuh Hadi, saat perempuan tua itu tetap saja menolak. Akan tetapi Hadi yang berniat baik tetap memaksa dan membuatnya berhasil memaksa perempuan tua itu untuk menatap ke arahnya. Namun sayangnya belum juga Hadi mengenali, perempuan itu memberitahukan dengan suaranya yang khas. "Pergilah kamu dari sini." "Aku akan pergi, tapi bersamamu, Nek." Lalu Hadi berusaha untuk memapa perempuan tua itu untuk segera meninggalkan kamar ini. Namun hanya beberapa detik kemudian Hadi terkejut, sebab tidak ada apa-apa dalam pelukannya. "Ya Allah, ini tidak mungkin." Maka seketika itu juga rasa ketakutan Hadi tidak bisa dijabarkan pada kalimat narasi. Hadi langsung meninggalkan tempat itu dengan cara lari tunggang langgang. Bahkan beberapa kali kaki Hadi nyaris saja terperosok dan hampir terjebak pada keramik yang terkelupas. Walaupun begitu, Hadi berhasil menuruni anak tangga dengan sangat cepat. Hadi tidak lagi peduli meski deretan lukisan yang tergantung pada dinding sepanjang anak tangga bergerak-gerak dengan sendiri. Dengan nafas terengah-engah, Hadi berusaha kembali keluar. Sementara daun pintu yang tadi terbuka lebar sekarang sudah tertutup. Maka lengkaplah ketakutan Hadi, tapi dia dengan cepat menarik handle dan berhasil keluar. Hadi menarik kuat-kuat handle, dia yang membuka dan dia pula yang menutupnya. Setelah itu Hadi langsung bergegas, kali ini dia tidak peduli kalau pelataran itu rumputnya tinggi. Hadi memilih berlari. Di tengah berlari itu ada suara dari arah belakang yang seolah memintanya untuk kembali menoleh. Hadi menoleh, betapa terkejutnya dia saat melihat sosok pocong. Sangat jelas dilihat oleh Hadi, membuatnya tanpa pikir berbalik badan dan mendekati pocong yang berdiri di tengah pelataran. Namun belum saja Hadi menanyai, terlihat pocong itu berusaha mengucapkan sesuatu. Namun hanya suara gemuruh yang keluar dari mulut pocong, dan itu malah membuat Hadi berbalik. Sedetik kemudian, "Berarti setan," batin Hadi. Lalu lari tunggang langgang. Dalam sekejap, Hadi melintasi pagar yang tadi susah payah dilewatinya. Pada sepanjang jalan meninggalkan becaknya, Hadi berteriak-teriak, "Pocong!" Malam itu Hadi terus berlari. Dia tidak peduli seberapa jauh rumahnya, karena sudah lama tinggal di kota Makassar. Tanpa naik taksi sekalipun dia akan bisa sampai di rumahnya. Pada sepanjang berlari dengan jarak yang jauh itu, Hadi terus saja berteriak-teriak, "Pocong, pocong, ada pocong!" Hadi hanya mengulangi itu terus. Di tengah nafasnya tersegal-segal, tapi dia terus berlari. Sambil sesekali Hadi juga menoleh ke belakang. Dia ingin memastikan kalau pocong yang dilihatnya dengan sadar dan sesadar-sadarnya tadi tidak mengikutinya pulang. Hadi takut kalau sampai pocong tadi mengikutinya pulang lalu menggegerkan seisi rumahnya. "Aku harus menyesatkan si pocong. Bisa mati istri dan ibuku kalau dilihat pocong tadi. Bisa bahaya." Sambil berlari itu Hadi meracau di tengah nafasnya yang tersegal-segal, tapi dia masih bisa berpikir cerdas. Karena itu pula lah membuat Hadi tidak langsung melintasi rute jalan ke rumahnya. Hadi mengambil jalan tikus, berkelok-kelok, dan itu pikirnya akan menyulitkan pocong mengikutinya. Kalau semisalnya pun berani, pasti akan tersesat, tidak akan mendapati di mana rumahnya. Tinggal satu-satu nafas Hadi saat akhirnya dia terhenti di lampu merah. Di tempat itu Hadi berpikir dia aman untuk mengumpulkan sedikit tenaga supaya staminanya sedikit bertambah. Lumayan aneh malam itu.
Seolah jalanan kota itu tidak ada yang memakai. Bayangkan saja, di lampu merah itu saja tidak ada satu mobil pun, membuat Hadi tidak perlu mengatur nafas lama-lama. Dia kembali lari tunggang langgang ke arah samping untuk segera menuju ke rumahnya. Jangan-jangan aku ini tersesat. Hadi kembali bicara sendiri di tengah dia terus berlarian sembari mengamati kiri kanan. Dan pikirnya dia tidak sedang tersesat. Sebab semua deretan tugu sepanjang jalan yang dilintasinya itu dihafalnya. Barulah Hadi berhenti saat dia sudah sampai di rumahnya. Tetapi Hadi tidak lantas langsung masuk begitu saja. Hadi mengatur nafas terlebih dahulu, berusaha untuk tenang, lalu berjalan ke sisi samping rumah. Hadi menuju ke arah keran. Di sana Hadi membaca wajah. Saking hausnya, sampai-sampai Hadi juga meminum air keran. Setelah kenyang minum air barulah Hadi membasuh kakinya yang kotor. Saat membersihkan itu, Hadi berulang kali terlihat meringis menahan sakit. Ya Allah, begini amat nasib orang baik. Rupanya aku itu bukan baik sama orang saja, sama setan juga baik. Gerutu Hadi sambil mencuci kakinya yang terasa pedih pada bagian telapaknya. Rupanya kaki Hadi tertusuk dengan tajam bebatuan yang dilintasinya sepanjang jalan tadi. Entah bagaimana ceritanya tadi, sampai-sampai dia sudah tidak lagi memakai sendal. Karena rasa pedih itu pula lah membuat Hadi memilih duduk terlebih dahulu di sisi rumah sembari mengisap sebatang rokoknya. Sambil sebelah tangannya memijat-mijat betisnya yang terasa keras. Hadi menyedot dalam-dalam rokok, berharap lewat bantuan nikotin menenangkan pikirannya jauh lebih cepat. Namun, baru saja mengisap beberapa kali sedotan, suara di musola terdengar menggema. Ya Allah, sudah mau subuh rupanya, ucap Hadi, membuatnya dengan cepat menandaskan rokok lalu kembali ke arah keran untuk mengambil air wudhu. Hadi tidak langsung masuk ke dalam rumah, dia memilih pergi ke musola untuk berjamaah di sana. Sebab sudah biasa terkadang Hadi pulang pagi demi mengais rezeki, apalagi kalau di malam minggu. Selesai sholat subuh itu barulah Hadi tersadar. Ya Allah, rupanya becakku tinggalkan di sana. Keluh Hadi sembari membawa langkahnya kembali pulang ke rumahnya. Meski tubuh terasa remuk, kaki terasa pegal, ketakutan semalam masih dirasakan. Tapi Hadi harus kembali lagi ke tempat yang semalam. Jangan sampai diangkut Satpol PP, sebab parkir sembarangan akan dianggap merusak pemandangan kota dan mengganggu tata tertib lalu lintas. Sudah bukan rahasia lagi, jadi Hadi takut kalau hal itu sampai terjadi. Sebab dari becak itu pula lah dia mengais rezeki setiap harinya. Selesai mandi dan makan, Hadi kembali untuk mengambil becaknya. Kali ini dia tidak sanggup berjalan, selain capek telapak kakinya terasa sakit. Hadi menaiki taksi, dan tidak butuh waktu lama dia sampai di depan tempat semalam. Alhamdulillah, ucap Hadi saat masih berada di dalam taksi ketika dia mendapati becak masih ada di sana. Dengan lekas Hadi membayar ongkos taksi, lalu bergegas menuju ke arah becaknya. Hadi juga baru tersadar ada yang aneh dilihatnya, sebab di pelataran rumah itu ada banyak orang. Hadi benar-benar penasaran, tapi dia harus ke becaknya terlebih dahulu. Tanpa pikirnya, memang benar-benar mengkhawatirkan. Cuma untung saja tidak terjadi hal buruk seperti yang dikhawatirkan yang semalam. Setelah memarkir dengan posisi yang aman, Hadi membawa langkahnya melewati pagar yang tadi malam susah payah dilintasinya. Sekarang pagar itu terbuka, sebab ada beberapa orang membersihkan halaman itu. Suara mesin pemotong rumput pun bising menyambut kedatangan Hadi yang langsung tertuju pada satu orang pria sepuh yang terlihat berwibawa. Dari dandanannya jelas Hadi tahu kalau pria itu adalah tetua adat. Assalamualaikum Haji, sapa Hadi, sembari mengulurkan tangan pada pria berambut putih dan memakai peci putih. Biasanya orang-orang Makassar memanggil Haji atau Haji. Waalaikumsalam. Lalu Hadi berbahasa basi, sebab bukan hanya para pekerja pemotong rumput saja di sini. Rupanya lumayan banyak, dan baru diketahui olehnya kalau rata-rata pemuda-pemudi itu adalah mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di kota itu yang sedang ekskul. Maka kesempatan bagi Hadi, dia membaur di antara para mahasiswa dan mahasiswi yang terlihat begitu antusias saat Haji mulai menceritakan sejarah kelam rumah Karundrung. Terpaan hawa berbeda bisa dirasakan oleh semuanya yang hadir di bagian ruang tengah. Apalagi sembari mendengarkan kisah dari tetua adat yang mulai menceritakan awal mula sejarah yang tidak diketahui banyak khalayak ramai. Rupanya, dulunya rumah Karundrung itu adalah milik seorang bangsawan. Yang semakin membuat ngilu mendengar, rupanya
bangsawan itu tidak patut dikenang. Karena sudah berperilaku semena-mena pada masyarakatnya, pada zaman itu masih zaman kepemimpinan raja atau orang berpengaruh dan yang dimaksud adalah bangsawan. Bangsawan itu katanya arogan dengan menganiaya banyak orang. Hadi yang mendengarnya saja sangat geram, apalagi katanya korbannya disapu rata, tidak peduli mau anak-anak, perempuan hamil, apalagi anak gadis dan para bujang, juga orang tua, tidak luput dari siksaan yang mengerikan. Katanya, para keluarga bangsawan itu membunuh dengan cara menyiksa perlahan-lahan, dan salah satu korbannya adalah seorang perempuan. Karena tidak tahan menahan siksaan, akhirnya perempuan itu pun juga seperti yang lainnya, mati dengan cara yang tragis. Tidak cuma sampai di situ saja kekejaman keluarga bangsawan itu. Jasad perempuan itu katanya dibuang ke dalam sumur. Maka arwah perempuan itulah yang konon katanya selama ini gentayangan. Tidak sampai di situ saja, arwah itu semakin berani untuk menunjukkan eksistensinya dengan menakuti orang yang melintasi jalan depan rumah itu. Apalagi jika yang berani melihat rumah tersebut di malam hari, tepat di malam Jumat. Saking penasarannya dengan kejadian semalam, Hadi sampai-sampai lupa kalau dia harus mencari nafkah. Dia tetap mengikuti para mahasiswa dan mahasiswi yang semakin digiring masuk ke setiap sekat bangunan yang tadi malam didatanginya. Aroma berbeda masih dirasakan oleh Hadi. Aura-aura mistis juga masih kental meski masih sekitar jam setengah 10 pagi. Kesempatan bagi Hadi karena tadi malam dia ada juga di ruangan ini, jadi dia memperhatikan dengan seksama. Apakah tadi malam itu dia hanya sedang melamun saja? Hadi mencoba mencari jejak dirinya semalam. Berarti memang benar nyata. Monolog Hadi. Lukisan di dinding yang semalam terjatuh itu benar adanya, cuma saja bedanya sekarang tidak bergerak-gerak. Hanya sesekali saja terdengar suara cicak, juga burung yang keluar masuk dari arah luar. Sebab di sana-sini terdapat lubang yang mudah diakses oleh tawanan itu. Bukan hanya burung biasa, kelelawar pun, jadi wajarlah jika baunya pesing. Bahkan lantainya pun berserakan kotoran kelelawar. Pantas saja. Sebab tadi pagi dia dimarahi istrinya gara-gara bajunya kotor, ada bercak-bercak hitam dan baunya tidak enak. Para mahasiswa dan mahasiswi yang sedang ekstrakurikuler itu dibawa juga sampai melintasi anak tangga dan jajak Hadi. Juga ada di sana. Berupa jaring laba-laba yang menghalangi anak tangga itu. Sudah tidak ada sebab hadirlah orang semalam yang melintas. Jantung Hadi berdegup kencang saat akhirnya sudah sampai di ujung anak tangga dan tinggal melihat ke arah deretan kamar. Di saat daun pintu belum terbuka, semuanya berhenti di depan salah satu kamar terlebih dahulu. Di situ ketua adat memberitahukan rupanya kamar-kamar itu dipakai untuk para perempuan-perempuan yang akhirnya menemui nasib naas. Tentu usai mendapatkan perlakuan yang tidak bisa dijabarkan. Laksana seorang mahasiswa, Hadi ikut manggut-manggut dan juga berulang kali hanya bisa beristighfar. Mendengarkan kekejaman keluarga bangsawan di saat itu. Satu persatu kamar dibuka. Hadi bisa menemukan jejaknya di sana. Dari kursi yang terjatuh semalam, posisinya masih sama, membuatnya tidak perlu lagi ragu kalau memang tadi malam dia ada di sini. Saat kamar tempat di mana Hadi menemukan sosok perempuan, di situ Hadi berusaha menerobos di balik punggung para mahasiswa dan mahasiswi. Dia ingin memastikan kalau semalam benar sedang berbincang dengan perempuan tua. Matahari meneliti pada sudut kamar itu. Di sana terlihat ada bekas-bekas kaki dan bisa dipastikannya dengan itu adalah jejak perempuan semalam. Lumayan lama Hadi ikut ekstrakurikuler para mahasiswa. Akhirnya semua sekat di ruangan itu ditelusuri. Hampir jam 11 siang, barulah selesai sumur bagian belakang pun tidak luput. Hadi hanya bisa berucap syukur, sebab semalam dia masih bisa lolos dari rumah ini. Pada bagian belakang rumah itu, semakin angker terkesan dengan cerita sumur yang dijadikan tempat pembuangan mayat arwah yang akhirnya gentayangan. Setelah mendengar cerita dari tetua desa, semuanya kembali masuk lewat pintu belakang. Lalu penelusuran sejarah rumah tua ini pun berakhir. Para mahasiswa bubar, begitu pula dengan Hadi. Dia langsung menuju ke arah becaknya yang terparkir di sana, terjemur di bawah teriknya matahari yang sudah ada di atas kepalanya. Sebab sebentar lagi waktunya sholat zuhur. Hadi mengayu becaknya, sambil pulang dia mencari penumpang. Lumayanlah, waktu itu masih dapat 2 orang, sebelum akhirnya dia sampai di rumah.
Sebenarnya Hadi mencoba untuk mengubur semua yang dilihatnya malam itu, termasuk melupakan apa yang diceritakan oleh ketua adat. Hadi ingin kembali menjadi tukang beca seperti biasanya. Bahkan saking ingin move on dari kejadian waktu itu, Hadi memilih rute berbeda. Dia menghindari di depan rumah Kelungkung. Sebab sudah tahu, jika berani berdiri di depan situ, sama saja menantang munculnya sosok yang gentayangan tersebut. Untuk menghindari rumah Kelungkung, tentulah tidak mudah, karena masih ada di kota Makassar. Jadi tadi kalau membawa penumpang tetap mau tidak mau, harus melewati depan rumah angker tersebut. Walaupun sudah menjaga pandangan, berusaha tidak menoleh ke arah bagian rumah, tapi Hadi merasa cemas setiap kali melewati rumah Kelungkung. Seperti ada panggilan-panggilan yang membuatnya harus berusaha menolak, atau dia akan kembali mendatangi tempat itu. Dalam beberapa hari belakangan, semua yang diinginkan Hadi berjalan lancar. Jika biasanya dia hanya dapat penumpang siang hari yang harus melintasi depan rumah angker tersebut, tetapi tidak di malam ini, bertepatan pula di malam Jumat. Sebenarnya sudah semenjak tadi Hadi tidak dapat penumpang. Andaikan sedari tadi dia sudah dapat, pastilah akan menolak satu penumpangnya yang harus membuatnya melintasi rumah yang dihindarinya ketika malam hari. Karena butuh uang, malam itu Hadi pun mempersilahkan penumpangnya untuk naik ke atas beca. Alamat yang dituju pun sudah diberikan. Tidak ada jalan tikus lain yang bisa menjadi solusi bagi Hadi untuk menghindari tempat itu. Dengan terpaksa Hadi mengayu becanya, menelusuri jalanan dan akhirnya sampai juga di dekat rumah angker itu. Yang dilakukan oleh Hadi adalah menjaga pandangannya agar tidak melirik ke arah deretan jendela yang baginya itu sangat mengerikan. Hadi terus mengayu becanya saat melewati rumah itu. Sekuat apapun Hadi menjaga pandangannya agar tidak menoleh, tapi ada ketakutan lain yang tidak bisa dikalahkannya. Hadi malah penasaran, dan rasa penasaran itu pula lah yang kembali membuatnya bisa melihat penampakan pocong. Pocong! Batin Hadi sembari terus mengayu becanya jauh lebih cepat. Bahkan kali ini Hadi tidak lagi duduk di sadel, melainkan setengah berdiri. Dia mengayu dengan cepat agar larinya jauh lebih kencang. Sementara penumpang Hadi yang terlihat enjoy-enjoy saja dengan memainkan layar handphone, padahal Hadi sudah sangat ketakutan. Nafasnya ngos-ngosan. Banyaknya motor dan mobil yang melintasi sama sekali tidak mengurangi ketakutan Hadi. Hadi mengayu becanya sembari menoleh ke belakang. Tapi tidak lupa dia memantau rute jalannya, jangan sampai penumpangnya celaka, lalu meregang nyawa bersamanya. Sambil sesekali melihat ke depan untuk memantau laju becanya, masih di jalanan beraspal, Hadi menyempatkan kembali menengok ke belakang. Dia benar-benar tidak menyangka jika pocong itu masih mengenalinya dan terus mengejarnya. Semakin kencang Hadi mengayu, semakin kencang pula pocong itu mengikutinya. Dan anehnya, sama sekali tidak melambungkan melainkan terus mengikuti di bagian belakang punggung. Saat Hadi kelelahan hingga laju becaknya sedikit pelan, pocong itu pun seperti mengering. Mundur tepat berada di belakang Hadi. Merasa dipermainkan, Hadi mengayu jauh lebih kencang. Tapi semakin kencang pula, pocong itu mengikutinya, meski dia sudah berbelok, sesuai rute yang diberitahukan oleh penumpangnya yang asik bermain handphone bahkan sedang menelpon. Apes bagi Hadi, sudah berbelok itu, malah dia menemui lampu merah dan harus berhenti. Sialnya lagi tidak ada satupun kendaraan bermotor yang bisa jadi temannya di sana. Sementara satu-satunya penumpang yang menemaninya malah cuma asik tertawa-tawa sembari menguping handphone. Sementara kali ini pocong itu tidak lagi bersembunyi di belakang Hadi, melainkan mengarah ke samping sehingga wajahnya tepat ada di depan Hadi yang tidak sanggup berkata apa-apa lagi, selain membalas tatapan mata yang terlihat menyimpan banyak misteri. Hadi tidak berkedip menatap mata pocong itu. Tampak lebih jelas dan berusaha memberitahukan sesuatu kepadanya. Sesaat kemudian Hadi berbaik hati dan memberanikan diri untuk menanyai. Apa yang kamu ingin dariku, Cong? Suaranya bergemuruh keluar dari mulut pocong itu, seperti orang stroke yang kesusahan bicara. Meski susah payah, hanya mendengar suara gemuruh yang keluar dari mulutnya. Hadi melirik pada lampu yang sudah berubah menjadi hijau, membuatnya dengan lekat meninggalkan pocong yang tetap saja tidak bisa memberitahu apa-apa. Tapi, baru saja satu kali kayu, pocong itu akhirnya bisa bicara. Tolong bantu aku. Meskipun sudah mendengar permintaan tolong tadi,
Hadi tidak serta-merta menghentikan laju becaknya. Dia malah semakin menggenjot dengan habis-habisan. Hingga akhirnya Hadi berhasil membawa penumpangnya yang tetap saja menguping handphone sembari sesekali tertawa-tawa. Padahal sambil mengulurkan uang padanya. Dengan kesal Hadi mencari uang kecil untuk kembalian penumpangnya. Kekesalan Hadi bertambah. Sudah dari tadi dia tidak dapat penumpang, malah di saat bayar pakai uang 50.000. Sekitar 5 menitan kemudian saat melihat Hadi kebingungan, tidak ada uang kecil. Perempuan cantik itu langsung mengarahkan sebelah tangannya. Ambil saja sisanya bang. Tentu saja Hadi sangat senang. Terima kasih, ucapnya sembari bersiap mengayuh sepedanya. Beberapa kali kayu entah kenapa tiba-tiba saja Hadi tergelitik untuk menengok belakang. Astagfirullahaladzim, ucap Hadi saat tidak didapatinya perempuan berpakaian putih yang menjadi penumpangnya tadi. Padahal perempuan itu berhenti bukan tepat di depan sebuah rumah, melainkan di sebuah gedung yang tentu saja hanya beroperasi ketika siang hari. Jadi jika pun rumahnya ada di sekitaran situ, harusnya Hadi masih bisa melihat perempuan itu berjalan. Padahal hanya beberapa menit saja, tapi sudah tidak didapatinya, membuat intuisi seketika berubah. Hadi jadi takut. Lalu Hadi berusaha menebak. Jangan-jangan itu arwah yang ketayangan. Usai Hadi bicara tadi ada aroma harum yang tercium olehnya. Membuat Hadi mengembang kempiskan hidung, sembari matanya mencoba mengamati sekitar. Tidak ada kembang yang akan mengeluarkan aroma setajam itu, sebab sepanjang jalanan, area perkantoran itu hanyalah tanaman pohon cemara saja. Di saat menyadari tidak adanya tanaman kembang, malah aroma harum tadi berubah menjadi busuk, seperti bau bangkai. Semakin parah pula ketakutan Hadi. Itu perempuan yang matinya gentayangan, tebak Hadi, sambil masih menyempatkan diri untuk menoleh dan tidak didapatinya siapapun di sana. Setelah itu tanpa peduli lagi Hadi langsung mengayuh becaknya semakin menggila. Dia sudah berdiri, membuat laju becaknya secara brutal. Dan rute untuk kembali pulang ke rumah, Hadi memilih jalan berbeda. Dia benar-benar kapok dengan yang dialaminya tadi. Bahkan saking kapoknya, Hadi memilih langsung pulang malam itu. Dan baru diketahui pula lah, kalau malam itu malam Jumat, seharusnya tidak narik dia tadi. Tapi kebutuhan di rumah membuatnya sampai lupa hari. Hari berikutnya terus dilewati oleh Hadi. Tentang perempuan yang menjadi tumpangannya, juga perihal pocong yang memberitahukan minta tolong. Tetap mengganjal di batinnya. Meskipun sudah tidak lagi melintasi jalur itu dan dengan tega menolak penumpang rute itu, tapi Hadi tetap penasaran dengan apa yang dialaminya dan juga yang terjadi. Apalagi tentang perempuan tua yang sempat berjumpa dengannya. Juga perihal pocong yang jelas-jelas meminta bantuan padanya. Makhluk gaib kan juga ciptaan Allah. Apa kira-kira aku dimintainya untuk membantu? Hadi menanyai dirinya sendiri saat dia usai narik becak dan memilih beristirahat pulang terlebih dahulu. Duduk di emperan rumah, pikiran Hadi melayang ke arah kejadian tersebut. Semakin mengingat-ingat malah Hadi semakin penasaran dan juga ingin menguak misteri rumah Kang Rundrung. Usai istirahat siang itu tidak lagi mau menunda besok atau lusa, Hadi memberanikan diri melintasi lagi rumah Kang Rundrung. Tidak peduli malam hari sekalipun, dan kejadian kemarin hari itu masih terus berlangsung. Rupanya pocong itu benar-benar mengikuti Hadi. Permintaan tolongnya terus berlanjut sepanjang hari mengayuh becak malam. Pocong itu terus mengikuti. Sama persis seperti sebelumnya, yang keluar dari mulutnya hanyalah meminta bantuan dari Hadi setelah susah payah untuk merangkai kata itu. Puncaknya Hadi benar-benar tidak tega. Kalau selama ini dia tidak tega pada sesama manusia, tapi sekarang pada pocong, membuat Hadi mulai mencari informasi lebih lanjut. Akan tetapi bedanya, Hadi memilih mencari informasi dari pihak lain. Hadi mencari cerita lainnya dari penduduk sekitarnya, yang rata-rata memang asli orang situ. Hadi melakukannya ketika dia mendapatkan penumpang, lalu memilih berpura-pura untuk sekedar menumpang beristirahat sejenak. Orang-orang sana terkenal dengan keramahannya, tidak jarang Hadi malah disuguhi kopi juga cemilan saat pada akhirnya berbincang-bincang dan mengalir. Walaupun awalnya tidak serta-merta mengumpulkan banyak cerita perihal rumah angker itu, setelah melewati hari demi hari, akhirnya Hadi menemukan orang yang tepat. Dan itu juga didapatkannya saat dia mengantarkan siswi sekolah menengah atas pulang dan membuatnya kembali mampir untuk sekedar beristirahat sejenak.
Ditemani secangkir kopi buatan tuan rumah yang disinggahinya, yang rupanya sudah berusia sepuh, nenek dari siswi tadi, mulai menceritakan yang ditanyakan oleh Hadi. Misteri yang selama ini mengikutinya dan ingin dipecahkannya mulai terjawab. Bahkan ketua adat waktu itu pun tidak menceritakan. Yang dibesar-besarkan hanyalah penampakan arwah gentayangan saja. Akan tetapi Hadi malah tertarik pada yang berbeda. Baginya, pocong itu jauh lebih menderita dan juga orang tua yang didapatinya. Meski tidak menceritakan kalau sudah pernah memasuki rumah tua itu secara diam-diam di tengah malam buta, akhirnya Hadi memecahkan misteri bahwa yang menjadi pocong itu sebenarnya adalah sosok perempuan tua dan dulunya adalah seorang pelayan bangsawan yang diperlakukan dengan sangat kejam. Ya Allah, kejam sekali para bangsawan itu. Untung saja sekarang kita hidup bukan di zaman para bangsawan. Ya Allah, rupanya bukan hanya negara luar saja yang menjadi penjajah. Bangsawan pribumi pun sama saja sifatnya seperti penjajah. Gerutu Hadi sambil mendengarkan cerita yang tidak banyak diketahui dan tidak di-up di permukaan. Hadi merasa iba. Setelah berpamitan pulang dan berterima kasih sudah mendapatkan cemilan dan juga secangkir kopi. Di tengah mengayu becak menuju pulang ke rumah, Hadi ingin membantu arwah perempuan tua yang selalu saja mengikutinya. Hadi yakin banyak cara pemilik semesta untuk menolong makhluk ciptaannya. Termasuk dengan pocong yang meminta bantuannya itu. Semua itu tidak lepas dari campur tangan pemilik semesta. Walaupun besar tekad untuk menolong, tetapi tidak serta-merta Hadi bisa merealisasikannya. Dia harus mencari cara terlebih dahulu, sebab dia tidak punya kemampuan di dalam bidang spiritual, apalagi tentang urusan gaib. Hadi sama sekali tidak bisa. Itulah sebabnya Hadi masih melewati hari-hari dengan profesinya dan tidak jarang harus melewati rumah kerungkung itu lagi. Sebab cuma di seputaran kota Makassar. Kadang siang, kadang juga malam. Seperti malam hari ini. Semenjak tadi siang mengais rezeki berlanjut pada malam hari. Akhirnya setelah dengan kesabaran penuh, maklum saja, becak perlahan-lahan mulai tergerus oleh banyaknya motor. Asalkan mau berusaha, Hadi yakin dan benar saja, dia pun akhirnya mendapatkan tumpangan. Aku akan berusaha. Aku akan menemukan cara untuk membantu arwah pocong itu agar matinya sempurna supaya menemui kedamaian. Hadi bicara sendiri sesaat setelah dia mengayu becak meninggalkan tempat mangkalnya. Hadi sadar kalau hanya berusaha seorang diri saja, tentulah itu menyulitkan dia. Jadi sepanjang sehari mencari rezeki itu, Hadi mencoba memilih-milih kawannya yang mana yang akan bisa mendampinginya untuk membantu pocong yang meminta bantuannya. Satu nama langsung terbesit di kepala Hadi. Karena dia tidak akan memilih orang sembarangan, dalam artian orang yang dikenalnya baik luar dalam dan itulah yang menjadi orang pilihannya. Aku harus ke rumah Ali besok. Lagi-lagi Hadi hanya bicara sendirian, sebab selama ini semuanya disimpannya rapat-rapat sendiri. Tanpa mengulur-ngulur waktu lagi, tanpa juga menghentikan mencari nafkah sebagai kepala rumah tangga, Hadi menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Ali. Usai dia mendapatkan hasil jeripaya tidak sampai Rp50.000, tetapi itu sudah membuatnya merasa lega. Lalu Hadi membelokkan arah becaknya ke tempat di mana Ali tinggal. Karena sudah sangat lama tidak saling bertemu, kedatangan becak Hadi waktu itu disambut ramah oleh Ali yang bekerja sebagai pedagang di pasar. Biasanya Ali akan bergantian dengan istrinya untuk berjaga toko. Waktu yang pas saat hadir berkunjung, kawannya itu ada di rumah. Tumben-tumben kamu datang ke sini, Hadi. Ali menanyai sahabatnya sambil menemani untuk berbincang. Hadi mengatur duduknya terlebih dahulu, padahal hanya untuk menjawab pertanyaan temannya barusan. Kenapa kamu kelihatan tegang begitu? Seperti macam orang mau pinjam uang saja, mukamu datang ke sini. Membuat Hadi tertawa-tawa, lalu menampik dugaan temannya barusan. Kapan pernah aku pinjam uang sama kamu? Tidak mungkin lah. Lanjut Hadi disambut tawa oleh temannya yang menepuk-nepuk pundaknya. Oke, aku juga tahu. Baiklah, kalau begitu kabar apa yang kamu bawa hingga datang ke sini? Ali menanyai sahabatnya itu. Ia menyodorkan sebungkus rokok. Kalau bingung mau jawab apa, coba merokok dulu. Habis itu, ceritakan padaku. Aku melihat sesuatu yang aneh di wajahmu. Begitu kata Ali, membuat Hadi tidak menolak. Dia langsung mengambil sebatang rokok. Lalu menghisapnya dalam-dalam hingga beberapa kali dan masih terdiam. Sekarang ceritakan padaku, pinta Ali saat satu batang rokok sudah ditandakan oleh Hadi. Begini,
Aku datang ke sini mau minta bantuan. Begitu Hadi menjawabnya, karena bingung lagi-lagi dia terhenti tanpa memberikan gambaran yang jelas. Aku minta tolong, kamu bantu aku. Lanjut Hadi semakin membuat Ali bingung. Aku akan menolongmu, tapi aku harus menolong di mananya? Ali sedikit kesal menanggapinya barusan. Kali ini Hadi semakin serius wajahnya, dia memilih memindah posisi duduknya hingga sejajar dengan Ali. Aku akan menceritakan sesuatu yang kamu tidak pernah menyangka. Jelas Hadi semakin membuat Ali pusing. Berbelit-belit sekali kau ngomongnya. Cepatlah, pada inti apa yang ingin kamu beritahukan pada aku. Semoga saja aku bisa membantumu Hadi. Kata Ali dengan serius. Aku ingin kamu membantu aku untuk mencoba mencari petunjuk tentang keberadaan jasad perempuan itu di dalam rumah Kerungkung. Seketika itu juga Ali langsung menjaga jarak duduk dari sahabatnya, lalu mengomeli sahabatnya. Gila pula kau ini. Saking tidak percayanya sampai-sampai Ali menatap wajah kawannya itu dengan seksama. Dipastikannya Hadi tidak sedang mengalami depresi. Kenapa juga kamu meraba-raba kepalaku? Tolak Hadi saat tangan Ali malah meraba-raba kepalanya. Habisnya, aku pikir kamu sedang demam tinggi hingga mengigau. Jawab Ali membuat Hadi malah tertawa. Tidak mau berlama-lama, Hadi pun langsung memberitahukan apa yang dialaminya. Juga saat itu pernah masuk ke dalam rumah Kerungkung. Benar-benar gila kau, untung saja kau masih bisa ada di sini. Kata Ali sudah dengan memegangi pundak kawannya. Tidak mau kawannya itu khawatir, Hadi pun menceritakan awal mula di mana dia bisa masuk ke dalam rumah Kerungkung itu. Awalnya antara sadar dan tidak. Tapi semakin kesini, Hadi sadar kalau dia harus berbuat sesuatu untuk arwah itu. Sebab bukan hanya sekedar menampakkan diri dan menakut-nakuti saja, tapi arwah itu butuh pertolongan. Tentang nenek tua itu pun tidak luput diberitahukan oleh Hadi, lalu beberapa rangkuman hasil dari warga yang rumahnya tidak jauh dari Kerungkung. Akhirnya Ali manggut-manggut. Kalau selama ini hanya menolong orang, apa salahnya kita sekarang menolong setan? Jangan ditertawakan. Misi kita ini baik dan ini perkara serius. Lantas langkah apa yang pertama harus kita tempuh berdua? Ali menanyai dan sudah dengan ekspresi yang serius pula. Kemudian Hadi memberitahukan apa yang sudah direncanakannya. Saat berada di sumur tua bagian belakang bersama tetua adat waktu itu, Hadi merasakan ada yang janggal di sana, dan disitulah sumber misteri sesungguhnya. Kita berdua akan kembali masuk ke rumah Kerungkung, lalu ke bagian belakang untuk menemukan sumur tua di halaman belakang rumah. Hadi menerangkannya dan membuat Ali terkejut. Alamak, nekat pula kita berdua mau menolong hantu, setan apa yang cocok aku sebut? Begitu Ali bicara. Terserahlah, kamu mau sebut apa? Setidaknya kan sama saja ciptaan Allah. Takut Hadi yang sudah terlanjur tegang. Pembicaraan terus mengalir waktu itu, bahkan keduanya langsung mengatur waktu kapan mereka akan melakukan dan menetralisir rencana tersebut. Hadi harus menyesuaikan dengan jadwal Ali, yang hanya akan ada di rumah ketika malam hari saja. Sebab kalau siang begini dia berdagang di pasar dan akan pulang nanti menjelang maghrib. Jadi satu-satunya waktu yang tepat adalah malam hari untuk dua orang itu mengunjungi rumah Kerungkung. Kesepakatan pun didapatkan oleh dua sahabat tersebut. Keesokan harinya, Hadi datang menjemput Ali dengan becak yang selama ini bersamanya. Ali menjadi penumpang Hadi. Sekarang, diajaknya pria itu menuju ke rumah Kerungkung. Hadi memarkir becaknya di tempat yang dianggapnya aman, setelah itu memberi kode pada Ali untuk mengikutinya. Tentu saja tidak ada jalan seperti saat tetua adat memasuki pelataran. Ali harus mengikuti Hadi meloncati pagar. Hadi lebih dulu loncat ke bagian dalam, lalu diikuti oleh Ali. Sejenak dua orang itu terdiam di pelataran itu. Aura berbeda mulai dirasakan oleh keduanya, yang beberapa kali sama-sama meraba tengkuk masing-masing. Sekarang lebih mudah, karena rumputnya sudah dipangkas. Kalau kamu ikut aku malam itu, bakal kencing berdiri di sini. Rumput waktu itu masih setinggi pundakku. Bisik Hadi memberitahukan situasi waktu itu. Niat sekali kau ini. Gerutu Ali tidak bisa membayangkan situasi malam itu. Lalu Hadi menarik tangan Ali untuk mengikuti langkahnya sebagai petunjuk jalan. Ali mengikuti Hadi yang semakin masuk ke dalam rumah. Sama seperti sebelumnya, sesekali terdengar suara benda jatuh yang membuat Ali memeluk Hadi.
Namun pada akhirnya keduanya pun sanggup tembus ke bagian belakang sebab Hadi sudah tahu di mana jalannya. Juga berbekal perlengkapan yang sudah dipersiapkan berupa senter di kepala. Memudahkan mereka sampai ke bagian belakang untuk mencari tahu lebih lanjut. Akan tetapi sayangnya tidak mudah bagi keduanya yang rupanya mereka mengalami gangguan gaib dengan penampakan-penampakan yang mengerikan. Perempuan berjalan sempoyongan, anak kecil berlarian ketakutan, perempuan bungkuk berjalan, laki-laki dengan tatapan kosong. Itu yang bisa dipantau oleh Hadi dan Ali yang sama-sama memakai senter di kepala. Dan arwah-arwah yang menampakkan pada mereka itu membuat Ali dan Hadi semakin yakin bahwa bukan hanya arwah perempuan itu masih terperangkap di sana. Benar-benar sangat nekat Hadi dan Ali, hanya berbekal satu keyakinan, manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, jadi mereka tidak boleh takut, tidak ada kemampuan spiritual yang mereka miliki, tapi sanggup melihat penampakan-penampakan itu secara jelas, terpantau oleh senter di kepala mereka yang syukurnya tidak mati sama sekali. "Tas, kita harus bagaimana?" Ali menanyai dengan cara berbisik-bisik. "Aku juga tidak tahu," jawab Hadi, karena dia juga memang tidak paham apa-apa. Kedatangan Hadi memang hanya modal nekat untuk menolong sesama makhluk ciptaan Allah saja. Tidak lebih dari itu, sebab panggilan hatinya tidak bisa didustainya. "Terus apa akan tetap ada di sini?" Ali kembali menanyai, sebab berada lama-lama di tempat itu, tubuhnya terasa semakin panas. Seolah angin tidak sanggup bertiup sama sekali di tempat itu, membuat Ali dan Hadi tubuhnya basah oleh keringat. Tapi dedaunan di bagian sumur itu sesekali bergerak kencang, seperti digoyang-goyangkan. Lumayan memacu adrenalin keduanya. Apalagi di saat beberapa dahan terpatahkan, lalu terjatuh tepat di samping mereka. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang mustahil. Pokoknya sangat di luar nalar. "Ya tidak mungkin lah, kalau tetap di sini berarti kita berdua akan menjadi penghuni di sini seperti mereka," jawab Hadi dengan pelan-pelan. Lalu Ali melingkarkan tangan pada lengan Hadi. "Ayo pulang kalau begitu. Penampakan semakin banyak, kalau semakin mengerikan aku semakin takut. Apa kamu mau aku pingsan di sini?" Ali kembali mau berbisik, membuat Hadi menoleh kepada temannya itu, lalu mengancamnya. "Berani kau pingsan di sini, aku tinggalkan kau di sini." "Alamak, gila pula aku mau mengikuti ajakan kamu ke sini," sesal Ali, dan perlahan-lahan dirasanya sesuatu yang hangat keluar dari dalam celananya. "Apa kamu takut?" Hadi menanyai sambil sedikit bergetar. Tentu saja Ali langsung mengiyakan. Tidak sampai di situ saja, bahkan Ali mengakui, "Saking takutnya aku sampai kencing di celana." Hadi langsung membekap mulutnya, hampir saja dia tadi tertawa di tengah ketegangan yang juga dirasakannya. "Ayo," ajak Ali, dan kali ini dia sudah menarik tangan Hadi dengan paksa. "Ya, ayo kalau begitu. Kamu tidak perlu takut. Bangsa lelembut begitu juga tahu. Kalau kita tidak punya niat jahat pada mereka, tenang saja." "Terserah kamulah, pokoknya ayo pulang," tarik Ali, memaksa langkah Hadi mengikutinya. Keduanya pun segera meninggalkan area halaman belakang rumah tua itu. Tetapi tidak serta-merta begitu saja bisa langsung keluar. Mereka harus melewati suasana horor terlebih dahulu. Dari mulai suara-suara orang menangis yang bukan hanya dari orang tua saja, tapi anak-anak kecil juga terdengar menangis juga pria. Semakin membuat Ali ketakutan. Tapi kondisi keramik yang sana-sini jebol tidak bisa membuat mereka berlari atau akan terjerembab dan terjatuh. Apalagi banyaknya kotoran kelelawar, ditambah kemarin malam hujan, maka lengkaplah sudah keekstra hati-hatian dua orang itu untuk melewati jalanan kembali keluar. Saat berada di ruang tengah, apalagi saat melintasi bagian anak tangga, semakin parah suara-suara gaib itu. Tapi Hadi yang sudah berulang kali datang ke tempat ini menelannya mentah-mentah. Begitu juga saat beberapa lukisan yang tergantung pada dinding bergantian berjatuhan. Brak! Suara benda keras terjatuh itu membuat Ali kembali terkencing di celana. Dia mencekal erat pergelangan tangan Hadi, khawatir kalau tertinggal. Apalagi saat Hadi akan membuka pintu utama, sedikit kendala Hadi kesusahan membukanya. "Astagfirullahaladzim, bagaimana ini?" "Tenang saja," begitu saran Hadi, membuat Ali hanya mengangguk. "Bismillahirrahmanirrahim," ucap Hadi lalu menekan handle dan terbuka. "Alhamdulillah," pakik Ali, lalu dengan lekas berlarian keluar terlebih dahulu. "Jangan main pergi,"
Yang ada nanti bukan kamu pulang duluan, tapi malah tertinggal, seru Hadi, membuat Ali langsung berhenti di pelataran sana. Ali memilih menunggu Hadi, lalu bersama-sama pula saling membantu melintasi pagar. Setelah itu, keduanya mengatur nafas terlebih dahulu di pinggir jalan, tepat di depan bangunan tua itu. Aku benar-benar tidak menyangka, ujar Ali sembari menopang tubuhnya di atas kedua belah lututnya. Setelah mengatur nafas dan jauh lebih lega, dua orang itu berusaha untuk tenang dan langsung menuju ke arah becak yang terparkir di sebelah sana. Usai mengantarkan Ali pulang ke rumahnya, pertemuan akan dilanjutkan keesokan harinya oleh kedua orang itu. Hadi dan Ali memutuskan untuk mengadakan ritual sederhana, tapi mereka harus butuh seseorang karena tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi Ali bekerja ekstra. Karena banyak kenalan dan asli orang situ, mudah bagi Ali untuk mendapatkan bantuan seorang dukun setempat atau tetua desa di daerah itu. Lewat bantuan tetua itu pula lah, Hadi dan Ali dibantu oleh istri masing-masing yang akhirnya mengetahui cerita itu, mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan. Pada sebuah wadah besar, ada nasi pulut yang sudah diwarnai menjadi kuning dan juga beberapa peritilan lainnya. Itu dimaksudkan untuk mengundang roh yang selama ini menampakkan diri di rumah itu, juga yang mengikuti Hadi. Pada malam yang sudah dianggap pas oleh tetua desa, mereka pun kembali mendatangi rumah Kerungkung. Tapi kali ini tujuannya adalah untuk berusaha berkomunikasi dengan arwah perempuan itu. Perempuan yang selama ini meminta bantuan pada Hadi. Dalam ritual tersebut arwah-arwah banyak menampakkan diri. Sama persis seperti yang dilihat oleh Hadi dan Ali waktu ada di belakang. Padahal ritual dilakukan di bagian ruang utama. Terseok-seok dari arah anak tangga bagian atas, perempuan dengan baju putih yang lusuh dan rambut acak-acakan dengan tangis yang terisak-isak itu muncul, lalu mendekati Hadi dan Ali yang sudah gemeteran melihatnya. Jika yang lain tidak melihat apa-apa, tidak dengan dua orang itu, juga tetua desa yang menjembatani pertemuan tersebut. Kenapa kamu selalu mengikuti dia? Pria tua yang menjadi perantara itu bertanya pada arwah yang sekarang sudah duduk bersimpuh di depan mereka menghadap wadah seperti sesaji yang dibawanya tadi dan diletakkan di tengah-tengah ruangan. Perempuan itu menghentikan tangisnya sejenak. Setelah itu ujung tangannya menyingkirkan beberapa helai rambut yang menghalangi wajahnya. Matanya yang putih sempurna menatap pada Ali yang langsung memilih mundur dan bersembunyi di belakang punggung Hadi. Setelah itu perempuan itu pun mulai memberitahukan. Dia mengungkapkan penderitaannya, semua penyiksaan yang terjadi padanya diberitahukannya dengan gaya bahasanya yang cukup mudah dimengerti, meski tersendat-sendat karena disertai dengan isak tangisan. Semua yang keluar dari mulut perempuan itu hanyalah sebuah kepiluan. Membuat Ali perlahan-lahan dia bergeser dan memilih untuk ikut menjadi pendengar yang baik. Bertepatan dengan perempuan yang aromanya busuk itu meminta Hadi dan Ali untuk membantunya, sebab telunjuknya mengarah pada Hadi lalu berpindah pada Ali. Tolong membalaskan dendamku pada keturunan bangsawan yang masih hidup. Merasa tidak percaya menjadi orang pilihan, Hadi dan Ali saling tatap, lalu sama-sama menunjuk dada masing-masing dan bertanya, Aku mau balaskan dendammu. Aku harus membalaskan dendammu? Tanya Ali juga. Perempuan yang bisa diajak berkomunikasi sepanjang ada perantaranya itu pun menggeliat sedemikian rupa. Setelah tadi dia bicara, lalu menundukkan wajah, seolah tidak mau membuat orang-orang itu ketakutan. Namun tidak sesaat setelah pertanyaan itu diberikan untuknya, perempuan itu langsung mengangkat wajahnya dengan kasar. Tentu saja membuat Ali dan Hadi terkejut, nyaris saja keduanya berdiri dari posisi duduk bersilanya. Untung saja ada perantara yang langsung menekan tangan Hadi hingga kembali duduk seperti semula. Tenang, mereka juga akan baik kalau niat kamu baik. Kita kesini datang untuk hal yang baik. Pria tua sepuh itu. Hadi dan Ali pun manggut-manggut. Meski sebenarnya ketakutan, tapi kembali duduk bersila lalu membalas tatapan perempuan yang jelas tidak elok wajahnya untuk ditata berlama-lama. Mata perempuan itu putih dengan sempurna. Bahkan ada ulat yang mulai berjatuhan dari wajah dan merambat pada sekujur baju lusuh yang dia pakai. Sementara aroma busuk terus menyengat. Sampai-sampai aroma dupa yang dibakar ditancapkan pada atas pulut atau ketan yang menjadi perantara memanggil arwah tadi pun tidak sanggup menyamarkan aroma busuk yang menyengat dan mengocok perut tersebut. Aromanya persis seperti bangkai.
atau bangkai manusia yang tidak dikubur, pekat menyesakkan hidung saat bernapas. Walaupun begitu, Hadi dan Ali juga lainnya mencoba untuk menghargai, dengan tetap tidak berkata apa-apa, atau untuk sekedar mengeluhkan aroma busuk yang menyiksa itu. Beberapa saat kemudian, seolah paham Ali dan Hadi sudah tenang, arwah itu pun memperlihatkan senyumannya yang istimewa, dengan deretan gigi yang memerah, penuh dengan darah yang menghitam. Tawa itu benar-benar menggeber gendang telinga semuanya, sampai-sampai membuat Ali menutup telinganya dengan kedua belah tangan. Tapi syukurnya sebagai perantara, tetua desa atau dukun itu langsung memberitahukan, "Jangan menakut-nakuti mereka, katakan saja apa yang ini kamu katakan, jawab apa yang ditanyakan oleh mereka tadi." Setelah itu perempuan itu pun langsung mengarahkan pandangan pada Ali dan Hadi bergantian. Dua orang itu ditatapnya lekat-lekat, seolah memastikan bahwa pilihannya adalah orang yang tepat. Tidak lama berselang tanpa perlu Ali dan Hadi mengulangi pertanyaan yang tadi, keduanya pun mendapat jawaban dengan sebuah desisan. "Iya." Setelah itu perempuan itu kembali melanjutkan dengan berapi-api. "Aku ingin kalian berdua membalaskan dendamku. Aku kesakitan, aku tidak terima, aku sudah tersiksa, tapi keturunannya enak-enakan. Aku tidak terima, tolong bantu aku balaskan dendamku pada mereka." Arwah perempuan itu menambahnya, sembari menatap lekat Hadi dan Ali bergantian. Dari tatapan arwah itu, terlihat ingin menelan mentah-mentah para keturunan bangsawan jika ada di depannya. "Bunuh anak keturunannya, kalau kalian dapatkan, siksa mereka, seperti dulu aku disiksa, setelah itu baru aku akan tenang." Arwah itu semakin menjadi-jadi meluapkan kemarahannya, seperti bagaimana layaknya perempuan yang sedang mengamuk dan menjadi ras terkuat di muka bumi ini. Sebab arwah itu semakin memperlihatkan eksistensinya, apalagi di depan manusia yang mengundangnya, dan terlebih langsung bisa berkomunikasi. Sementara dukun bisa memahaminya, memanggil arwah tentulah bukanlah perkara mudah juga. Mengundang seperti ini, tidak semua arwah menepati janji. Itulah sebabnya dukun itu langsung mengakhiri ritual dengan cepat, mulutnya bergerak-gerak seperti memakan sesuatu saat mantra meluncur dari mulutnya. Sementara arwah itu terlihat menggeliat, tangannya masih menunjuk-nunjuk ke sebarang arah. Mungkin itu adalah spot-spot di mana dia mengalami kekerasan fisik. Kalimat kemarahan seperti tadi terus meluncur dari mulutnya. Arwah itu bergeser kiri kanan, berputar sedemikian rupa, membuat Ali malah jadi takut lagi. Lalu memilih bersembunyi di balik tubuh dukun yang terus komat-kamit, sebab arwah belum juga pergi, meski sudah diminta untuk mengakhiri pembicaraan ini. Mantra berbahasa daerah itu terus meluncur. Tidak lama setelahnya, akhirnya dukun itu memberikan kode Al-Fatihah. Ali dan Hadi, juga lainnya yang tadi separuhnya sudah berdiri, langsung kembali duduk bersila. Mereka melanjutkan doa yang baru dibuka tadi hingga akhir. Dan arwah itu pun perlahan-lahan mulai tenang, lalu berdiri dari tempatnya berputar-putar. "Terima kasih," ujar arwah itu sebelum akhirnya berdiri, lalu berjalan terseok-seok kembali ke arah anak tangga. Cuma satu kali melangkahkan kaki dilihat oleh Ali, arwah itu dengan cepat sudah berada di ujung anak tangga. Karena semua pandangan tertuju ke arah sana, arwah itu menoleh, lalu perlahan-lahan telunjuknya kembali menyingkirkan helai demi helai rambut yang menutupi wajahnya. Senyum arwah itu terlihat mengembang lagi, sebelum akhirnya menguar seperti angin, hilang entah kemana. Tidak ada jejak, tidak ada pula suara tangis. Bertepatan dengan doa, kembali dibacakan hingga 7 kali. Usai ritual yang mengerikan itu, Hadi dan Ali kembali pulang ke rumah masing-masing. Tapi sesuai saran dari dukun atau tetua desa waktu itu, Ali dan Hadi adalah orang terpilih untuk menyampaikan pesan yang sudah diberikan. Namun bukan untuk membalas dengan cara membunuh, sebab arwah itu hanya minta didoakan agar matinya tenang, agar bisa meninggalkan alam ini, pergi ke alam semestinya. Hari terus berganti. Tetapi Hadi dan Ali tidak lupa dengan permintaan sebagai penyambung lidah keduanya, terus berusaha mencari keturunan bangsawan yang masih hidup. Lewat bantuan dukun pula, Ali dan Hadi akhirnya menemukan juga keturunan bangsawan yang masih hidup. Rupanya mereka memilih menepi, juga meninggalkan kebangsawanan mereka.
bahkan menanggalkan nama besar yang seharusnya membuat mereka bangga akan status sosial mereka. Pada sebuah desa yang masih ada di Makassar pula, Ali dan Hadi akhirnya bisa berjumpa, bertatap muka, lalu meminta para keturunan bangsawan itu untuk meminta maaf. Sesuai saran ketua adat atau dukun setempat, para keturunan bangsawan itu harus juga melakukan ritual pembersihan, sebab selama ini kehidupan mereka juga tidak pernah tenang. Kematian-kematian mengerikan selalu menghantui keluarga mereka. Awalnya tidak mudah memang untuk semuanya sepakat, mengingat Ali dan Hadi bukanlah siapa-siapa. Tapi lewat perantara dukun sebagai penyambung lidah dan sebagai mediator, akhirnya semuanya paham dan mereka juga tahu rahasia kekejaman itu. Sebenarnya keturunan bangsawan itu tinggallah sedikit saja, sebab setiap ada keturunan yang terlahir selalu saja tidak umur panjang, apalagi kalau bayinya laki-laki, pasti ujung-ujungnya mati mengenaskan setelah terus mengalami gangguan gaib. Akhirnya dengan bantuan dukun, satu keluarga bangsawan yang masih ada itu pun melakukan ritual pembersihan di sumur tua. Tidak lupa menggelar doa bersama untuk para arwah agar tenang. Arwah perempuan itu akhirnya menemukan kedamaian. Namun baru diketahui saat doa bersama digelar, ternyata tidak pocong itu saja. Ada banyak arwah yang menyandra beberapa sukma di dalamnya. Karena mereka sudah terlanjur menunjukkan eksistensinya dengan sengaja sering membuat orang celaka di depan rumah Kelungkung. Tempat di mana dulu mereka meregang nyawa setelah tidak kuat menahan siksa. Jadilah sampai sekarang warga sekitar masih takut kalau melintasi rumah yang terkenal dengan pocongnya tersebut, apalagi di malam hari. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.